Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabto Legowo dari Prodi PJKRB dengan NIM 240701037. Saya di sini akan menjelaskan pertemuan ke-6 di mata kuliah Aswaja yang berjudul Aliran Khawarij dan Syiah atau Ideologi dan Gerakannya. Aliran Khawarij. Pengertian Khawarij secara bahasa, Khawarij adalah bentuk plural dari kata khorijah. Secara bahasa ia terambil dari lafal jo yang bermakna kebalikan dari masuk. Disebut demikian karena mereka keluar agama dan keluar dari barisan kaum muslimin, khususnya dari kepatuhan terhadap Imam Ali radhiyallahu an. Ada banyak definisi tentang siapakah Khawarij itu. Di antaranya ada yang mendefinisikan dengan definisi luas hingga seluruh kelompok yang menyempal dari pemimpin yang sah atau mempunyai akidah yang sama dengan kelompok Khawarij masa Ali bin Abi Thalib. Maka disebut Khawarij beberapa definisi dari para ulama. 1. Abu Al-Fatih Abdul Karim Al-Syarastani mendefinisikan Khawarij dengan definisi umum, sebab menurutnya Khawarij bukan hanya kelompok yang menyempal dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib saja, namun mereka adalah setiap orang yang keluar dari kepemimpinan yang sah. B. Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani adalah salah seorang ulama ahli hadis terkemuka bermazhab Syafi'i. Dalam definisi yang diungkapkan oleh Ibnu Hajar, beliau mendefinisikan secara sempit kelompok yang mempunyai sifat Khawarij yang hidup setelah era Khawarij dapat masuk dalam kategori Khawarij dengan metode qiyas atau enologi. Berbeda dengan definisi yang pertama, yang mana kelompok yang mempunyai sifat Khawarij yang hidup setelah era Khawarij dapat dikatakan sebagai Khawarij sebab definisinya umum. Bulat lagi. C. Ibnu Hazm al-Andalusi. Secara istilah yang dimaksud dengan kelompok Khawarij dalam sejarah Islam adalah orang-orang yang menyatakan keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib setelah terjadinya peristiwa tahkim arbitres. Nama-nama Khawarij: A. Khawarij, B. Muhakimah, C. Haruriyah, D. Ahl al-Nahrawan, E. Al-Marikah yang mencabut keluar, F. Syuroh, orang-orang yang dibeli. Sejarah kemunculan Khawarij. Bibit-bibit kemunculan Khawarij sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Hunain. Khawarij mulai tampak pada akhir-akhir masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Lalu Khawarij mulai tampak lagi pada era pemerintahan Ali bin Abi Thalib, yakni pada saat terjadi perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah. Akidah dan ajaran Khawarij, orang yang berbuat dosa dianggap kafir. Khawarij berpendapat bahwa mengangkat pemimpin hukumnya tidak wajib dan boleh membelot dari pemimpin yang dirasa tidak baik. Jabatan khalifah tidak dimonopoli kalangan tertentu. Dan berikutnya adalah aliran Syiah. Pengertian dan sejarah kemunculan Syiah secara etimologi. Menurut Ibnu Al-Manzur, kata Syiah dalam bahasa Arab berarti kaum yang berkumpul dalam sebuah perkara. Awal kemunculan dan asal-usul paham Syiah. Beberapa pendapat ulama tentang asal-usul kemunculan Syiah. Akar Syiah bermula sebelum risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Akar Syiah bermula di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akar mula Syiah berasal dari peristiwa Perang Jamal. Dan berikut adalah kelompok-kelompok Syiah. 1. Kaisaniyah, 2. Zaidiyah, 3. Imamiyah, 4. Gulot atau ekstrim, 5. Ismailiyah. Doktrin-doktrin Syiah biasanya adalah imamah, doktrin Mahdisme, Imam Mahdi. Nomor 4 Ismah al-Imam, kemaksuman para imam. 4. Taqiyah. Boh. Doktrin imamah adalah doktrin pokok dalam ajaran Syiah. Menurut Muhammad Husain, imamah adalah pangkat dari Tuhan seperti nubuah. Kelemahannya yaitu mempunyai perbedaan yang sangat banyak dengan sewajar dengan doktrin ini. Dengan doktrin ini ditarik ke dalam berbagai aspek agama seperti akidah, fikih, dan lainnya. Doktrin Mahdisme atau Imam Mahdi. Doktrin Mahdisme meyakini bahwa imam mereka yang ke-12 Muhammad Al-Mahdi masih hidup dan akan kembali untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Kelemahannya yaitu secara umum pendapat Syiah berdasarkan riwayat yang dibuat-buat yang dinisabkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kepada imam-imam mereka. Ismah al-Imam, kemaksuman para imam. Para pengikut Syiah meyakini bahwa para imam mereka maksum, yakni terjaga dari perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Kelemahan ditolak oleh para ulama sebab tafsir dari lafaz ahad tersebut adalah nubuwiyah. Taqiyah berarti mengatakan atau menghadirkan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan sendiri dalam rangka menyelamatkan diri dari orang yang tidak sepaham dengan akidah. Kelemahan taqiyah Syiah ini tidak lain hanyalah kebohongan dan kemunafikan belaka. Orang yang berbuat dosa dianggap kafir. Kelompok Khawarij memahami dengan keliru bahwa kafir dalam ayat Quran surat Al-Maidah ayat 44 adalah kafir dengan arti keluar dari Islam. Bukan kafir nikmat, kelemahan fokus dalam satu dalil dan mengesampingkan dalil lainnya. Dosa besar tidak menjadikan satu dalil musamin dalil lainnya dosa tidak menjadikan seorang kafir dan keluar dari Islam. Mengangkat pemimpin hukumnya tidak wajib, dan boleh membela dari pemimpin yang dirasa tidak baik. Kelemahan bertentangan dengan ajaran Islam. Mengangkat pemimpin hukumnya wajib dan haram membela darinya, baik pemimpin tersebut baik maupun buruk. Dan terima kasih, saya undur diri untuk pertemuan ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.